السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أكرمنا بخير كتاب أنزل وخصنا بخير نبي أرسل، والصلاة والسلام على سيدنا محمد القائل: أهل القرآن هم أهل الله وخاصته. Anak-anakku sekalian, alhamdulillah Allah telah mempertemukan kembali bulan suci yang mulia ini kepada kita semuanya. Semoga Allah selalu mempertemukan kita pada bulan Ramadan tahun demi tahun, zaman demi zaman, dan kita dalam keadaan sehat wal afiyah. Allahumma a'id alaina syahr Ramadan a'waman 'adidah wa azminatan madidah wa nahnu fi sihhatin wa afiyah. Ya Allah, pertemukanlah kepada kami Ramadan tahun demi tahun, zaman demi zaman, dan kami dalam keadaan sehat wal afiyah. Ramadan karim, Ramadan mulia, karena di dalamnya turun Al-Quran yang mulia dari zat yang maha mulia ke Nabi yang sangat mulia melalui Jibril yang sangat mulia. Maka siapapun yang bersentuhan dengan Quran, dia akan jadi orang mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Fala uqsimu bimawaqi'in nujum wa innahu laqasamun law ta'lamuna 'azim. Innahu laqur'anun karimun fi kitabim maknun la yamassuhu illa al-mutahharun tanzilun min rabbil alamin. Aku bersumpah dengan tempat beredarnya bintang-bintang, dan sungguh ini adalah sumpah yang sangat besar jika kamu mengetahui. Dan sungguh ini adalah Al-Quran yang sangat mulia yang tersimpan di Lauh Mahfuz. Anak-anakku sekalian, nuzulul Quran, turunnya Al-Quran, ada dua cara di mana Allah menginformasikan turunnya Al-Quran dalam surah Al-Isra dengan kalimat nazzala, yang artinya turun secara munajjaman, turun secara berangsur-angsur. 13 tahun di kota Mekah, 10 tahun di kota Madinah, 23 tahun turun secara berangsur-angsur, sebagaimana firman-Nya dalam surah Al-Isra, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa qur'anan faraqnahu litaqra'ahu 'alan nasi 'ala mukthin wa nazzalnahu tanzila. Wa qur'anan faraqnahu litaqra'ahu 'alan nasi 'ala mukthin wa nazzalnahu tanzila. Wa nazzalnahu tanzila. Dan Al-Quran kami turunkan secara berangsur-angsur agar engkau Muhammad membacakan kepada mereka, kepada manusia dengan perlahan-lahan, dan kami turunkan secara bertahap. Dan kata yang kedua adalah anzala, yang artinya turun sekaligus dari Lauh Mahfuz ke Baitul Izzah, sama'ud dunya, langit yang terdekat dengan bumi pada malam Lailatul Qadar. Inilah bulan Ramadan, bulan mulia, karena di dalamnya turun Al-Quran di malam Lailatul Qadar, sekaligus dari Lauh Mahfuz ke Baitul Izzah, sama'ud dunya, langit yang terdekat dengan bumi. Sebagaimana firman-Nya dalam surah Ad-Dukhan. Mari kita ambil barakah dari surat Ad-Dukhan ini. Sebagaimana hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, Rasulullah bersabda, "Man qara'a hamim ad-dukhan fi lailah asbah yastaghfiru lahu 70,000 malak." Barang siapa yang membaca surah Ad-Dukhan pada satu malam, maka pagi harinya
70.000 malaikat akan memohonkan ampun untuknya. Mari kita ambil barakah dari surah Ad-Dukhan ini. Kita baca dan kita hafalkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamim wal kitabil mubin. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Inna kunna munzirin. Fiha yufraqu kullu amrin hakim. Amran min 'indina. Inna kunna mursilin. Rahmatan min rabbik. Innahu huwas sami'ul 'alim. Rabbis samawati wal ardi wa ma bainahuma. In kuntum muqinin. La ilaha illa huwa yuhyi wa yumiit. Rabbukum wa rabbu abaikumul awwalin. Bal hum fi syakkin yal'abun. Fartaqib yawma ta'ti as-samaa'u bidukhanin mubin. Yaghshan nas hadha 'adabun alim. Rabbana kshif 'anna al-'adaba inna mu'minun. Rabbana kshif 'anna al-'adaba inna mu'minun. Rabbana kshif 'anna al-'adaba inna mu'minun. Anak-anakku sekalian, semoga dengan barakah surah Ad-Dukhan ayat 12, Rabbana kshif 'anna al-'adaba inna mu'minun. Ya Allah, hilangkanlah azab bala musibah, sungguhnya kami beriman kepadamu. Allah hilangkan corona di muka bumi Indonesia ini. Amin amin ya rabbal alamin. Anak-anakku sekalian, Bapak teringat dengan muassis perguruan Islam Darul Fatah almarhum al-maghfurlah Kiai Al-Had Muhammad Shalih Ramli, yang pada saat beliau hidup mengisi acara kuliah subuh di televisi Republik Indonesia, beliau memberikan suatu deklarasi dengan passwordnya yang sangat mulia, cinta Quran. Semoga almarhum al-maghfurlah diluaskan alam barzahnya dan jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Amin amin ya rabbal alamin. Maka momentum nuzulul Quran ini, marilah kita cas cinta kita kepada Al-Quran, karena Al-Quran kalamullah al-mu'jiz, kalam Allah yang melumpuhkan kalam-kalam selainnya. Kita tahu bahwa Al-Quran turun di saat sastrawan-sastrawan Arab begitu hebatnya dalam bahasa Arab. Maka Allah ingin menandingi para sastrawan Arab dengan menurunkan kepada Nabi kita Muhammad mukjizat yang terbesar, yaitu Al-Quranul Karim, yang dari susunan kata-katanya sudah mengandung i'jaz, sudah mengandung mukjizat yang sangat luar biasa. Kita lihat Allah memberikan tantangan dalam beberapa surat, tantangan yang bertahap.
Dalam surah Al-Isra Allah berfirman, "Qul la in ijtama'atil insu wal jin ala an ya'tu bimithli hadzal Qur'an la ya'tuna bimithlihi walau kana ba'dhum li ba'din dhahira." Katakan, hai Muhammad, seandainya manusia dan jin berkumpul untuk membuat Al-Qur'an, niscaya mereka tidak akan datang, tidak akan bisa membuatnya walaupun mereka saling tolong menolong. Ini tantangan yang pertama. Datangkan Quran 30 juz. Namun mereka tak mampu. Maka Allah turunkan tantangannya menjadi tantangan. Am yaquluna iftara. Dalam surah Hud ayat 13. Am yaquluna iftara. Qul fa'tu bi'ashri suwarin mithlihi muftariyatin wad'u man istata'tum min dunillahi in kuntum sadiqin. Mereka mengatakan Nabi Muhammad mengada-ngada Al-Quran. Maka katakanlah, hai Muhammad, datangkanlah 10 surat semisalnya, dan panggillah orang-orang yang kamu sanggup untuk panggil untuk mendatangkan 10 surat itu jika kamu orang-orang yang benar. Maka mereka pun tidak mampu mendatangkan 10 surat. Maka Allah menurunkan kembali tantangannya menjadi 1 surat. Bagaimana dalam surah Yunus ayat 38 Allah berfirman, Am yaquluna iftara Qul fa'tu bi suratin mithlihi wad'u man istata'tum min dunillahi in kuntum sadiqin. Mereka mengatakan Nabi Muhammad mengada-ngada Al-Quran. Maka katakanlah, hai Muhammad, datangkanlah 1 surat semisalnya, dan panggillah orang yang kamu ingin panggil jika kamu orang-orang yang benar. Inilah tantangan Al-Quran, tantangan Allah kepada para pujangga-pujangga Arab, sastrawan-sastrawan Arab untuk mendatangkan Al-Quran. Semuanya gagal total, karena memang Al-Quran dari zat yang maha sempurna. Maka yang keluar dari Allah yang maha sempurna adalah kalamnya yang sempurna. Ada satu kisah Musailamah Al-Kadzdzab yang ingin mencoba menandingi Al-Quran. Maka dia diberi gelar Al-Kadzdzab, pendusta. Musailamah ini nabi palsu, ingin menandingi Al-Quran dengan menjiplak habis surat Al-Fil. Kita simak surat yang dikatakan Al-Quran dari Allah. Kita lihat dan kita simak, apakah ini pantas dikatakan Al-Quran dari zat yang maha sempurna. Al-Fil mal-Fil wa ma adraka mal-Fil lahu khurtumun tawil wa lahu dhaylun athil ma dhaka min khalqi rabbina biqalil. Ini adalah Quran yang Musailamah Al-Kadzdzab. Al-Fil, gajah. Mal-Fil, apakah itu gajah? Wa ma adraka mal-Fil, tahukah kamu apakah itu gajah itu? Lahu khurtumun tawil, dia punya belalai yang panjang. Wa lahu dhaylun athil, dan mempunyai buntut yang mantap. Ma dhaka min khalqi rabbina biqalil, itu bukan makhluk Allah yang kecil. Ini Al-Quran yang didakwahkan oleh Musailamah Al-Kadzdzab. Apakah pantas isi Al-Quran kayak majalah Bobo? Apakah pantas isi Al-Quran kayak seperti ini? Inilah Musailamah Al-Kadzdzab tidak dapat menandingi indahnya Al-Quran, baik dalam secara lafaz ataupun secara makna. Maka ini adalah satu contoh bahwa Al-Quran tidak ada tandingannya, karena dia bersumber dari zat yang maha sempurna. Anak-anakku, para pecinta Quran, mari kita bandingkan Al-Filnya Musailamah Al-Kadzdzab dengan surah Al-Qamar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, surat yang ada pada nomor urut 54 yang berjumlah 55 ayat, semua berakhiran ro.
Kalau surat yang biasa kita dengar 3 qul surat sejuta umat yang akhirannya dal hanya 4 ayat. Namun ini Al-Qamar 55 ayat berakhiran ra semua. Ini satu indikasi bukti bahwa surat ini Al-Qamar bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Surat ini dibaca Rasulullah ketika Idul Fitri dan Idul Adha. Rakaat pertama Rasul membaca dalam surat Idain surat Qaf wal Qur'anil Majid berjumlah 45 ayat. Rakaat kedua Rasul melanjutkan dengan membaca surah Al-Qamar dari 1 sampai 55 ayat. Begitu indahnya surat ini sehingga banyak orang-orang menghafal surat Al-Qamar karena indahnya luar biasa. Kita simak surat ini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqtarabatis sa'atu wa anshaqqal qamar. وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر حكمة بالغة فما تغني النذر فتول عنهم يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر. Dan diakhiri di ayat 55-nya fi maq'adi sidqin 'inda malikin muqtadir. Juga itulah indahnya surah Al-Qamar, surat yang saya gemari, yaitu surat Al-Qamar. Anak-anakku sekalian, dalam surah Yasin ayat 40, wa kullun fi falaki yasbahun, semua benda-benda langit beredar pada porosnya masing-masing. Ketika kita baca kullun fi falaki yasbahun, kita balik dari belakang, maka kalimat itu sama dengan kita baca dari depan. Kullun fi falak. Kita baca dari belakang. Kullun fi falak. Ini menandakan bahwa Al-Quran bersumber dari zat yang maha sempurna. Dibaca dari belakang, dari depan, berbunyi yang sama. Kullun fi falak. Kullun fi falak. Ini menandakan bahwa semua benda-benda langit beredar pada porosnya masing-masing. Inilah the miracle of Quran. Inilah mukjizat Al-Quran yang bersumber dari zat yang maha sempurna. Maka yang keluar dari zat yang maha sempurna adalah ucapan yang sempurna. Mustahil manusia bisa berbuat sedemikian. Anak-anakku, mari kita berdoa kepada Allah di bulan yang mulia ini. Semoga Allah jadikan kita, keluarga kita, semuanya cinta Al-Quran dengan munajat di bulan yang mulia ini. Allahumma ja'alna wa ahlana min ahli al-Quran alladhina hum ahluka wa khassatuk. Allahumma ja'alna mimman yuqalu lah اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. اللهم اجعلنا ممن يقرأ القرآن فيرقى ولا تجعلنا ممن يقرأ القرآن فيشقى. Ya Allah, jadikanlah kami dan keluarga kami termasuk ahli Quran, yang mana mereka adalah keluargamu dan manusia-manusia pilihanmu. Ya Allah, jadikanlah kami termasuk orang yang diserukan di surga kelak. Bacalah dan naikilah derajat-derajat surga, dan tartilkanlah sebagaimana kamu mentartilkannya di dunia, karena sungguh derajatmu ada pada akhir ayat yang kamu baca. Amin, amin ya rabbal alamin. Demikianlah yang bisa Bapak sampaikan pada kesempatan ini. Semoga ada manfaatnya buat kita semuanya. Amin, amin ya rabbal alamin. Wa khitaman aqulu lakum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.